atau boleh disebut sebagai pure parfum. Pure parfum. Pure parfum. Cuma 20% lo ngaku pure parfum itu Parfum murni. Ini kan saya ini kalau ketemu yang kayak gini nih. Ustaz, ini saya sekarang alhamdulillah sudah pakai parfum halal. Halal itu loh, memangnya ada yang haram? Haram itu kalau ada najisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk mendiskusikan wewangi tuntunan Nabi. Nah, sudah di hadapan kita ini ada perkembangan menarik para pemirsa ini. Ternyata bukan hanya parfum Arab ini banyak sekali parfum Prancis, masya Allah. Ya, meskipun ada satu yang bukan dari Prancis, tapi gitu ya? Kita mudahnya sebut saja parfum Prancis. Ala Prancis. Ya. Karena kalau disebut modern itu ada juga loh yang parfum-parfum klasik yang diproses dengan modern. Gitu. Masya Allah. Gimana Mas Wahid, tertarik dengan iya. Bentuknya mantap itu. Bentuknya mantap. Iya. Botol-botolnya mempesona gitu ya. Padahal yang kita cari bukan bentuknya ya. Dari bentuknya agak menggoda ini. Menggoda. Ya. Iya, padahal parfum itu kan bukan botolnya yang penting ya. Betul. Isi botolnya itu yang ya. paling penting isi botolnya. Seperti tempo hari pernah kita bahas itu kan. Nah, ini yang begini nih, ini saya dihadiahi. Ada yang memberikan hadiah kepada saya. Ini yang seperti ini tidak terkalahkan oleh wadah-wadah, apalagi kayak gini. Gitu. Ya. Gitu. Kalau parfum itu Ustaz, kan kalau kita mengikuti wewangi kan, kalau di dalam akad Islam kan kita nyebutnya tib ya, memang harus thayyib ya. Nah, kalau parfum atau perfum itu sebenarnya istilah yang muncul dari mana itu? Nah, parfum itu berasal dari kata perfumus. Perfumus ya, per itu artinya through atau melalui, fumus itu asap. Nah, jadi kalau kita ternyata malah dari asap ya? Iya, melalui asap, lewat asap. Nah, ini coba ini ada. Nah, ini kalau kita misalnya ke Masjid Nabawi, Wabil Husna di Masjidil Haram, kalau waktu maghrib biasanya ada yang menjelang maghrib ada yang lewat bawa itu. Itu bakar yang begini ini, tapi bukan seperti ini. Ini contoh. Jadi perfumus tadi melalui asap. Karena dulu Perancis itu awal-awal kenal parfum, kenal wangian itu yang dibakar. Jadi perfumus ya, yang dibakar. Nah, seperti ini pakai buhur. Nah, cuma kalau kita bakar dulu nanti kelamaan itu. Nanti kapan-kapan. Ini juga ada komplit di sini. Nah, sehingga baunya melekat, nempel ke badan, dan masya Allah pengalaman saya kalau parfum itu dalam makna yang awal. Ini merujuk pada istilah Perancis tadi ya, parfumus tadi. Dalam makna awal itu lebih melekat. Tetapi itu Perancis kenalnya jauh setelah kita. Dan Perancis itu kenalnya kan setelah mereka melakukan perang salib. Iya. Kenalnya. Betul. Dan saat itu belum kenal parfum yang semacam ini, yang kita menyebutnya tib, gitu ya. Kalau ini Syekh Anas, Mukhalad Syekh Anas, masya Allah, belum kenal seperti itu. Mereka baru kenal itu abad ke-18. Allah, jauh sekali ya. Jauh sekali. Nah, ini tugasnya selesai dulu tuh ya. Ini yang tadi monggo. Yang nanti kapan-kapan kita bakar ini. Ya, ini salah satunya saja. Tibrul Ud ini dari Abdul Samad Al-Qurasi ya. Bukan yang paling bagus. Yang paling bagus saya sempat ketika di Madinah itu saya sempat ditunjukkan maktabahnya. Maktabah itu bukan buku ya, itu maktabah ini ya. Maktabah Ud Al-Bukhur. Masya Allah.
yang terbaik yang saya lihat langsung. Saya punya fotonya di sini. Nanti bisa saya share ya. Waktu itu bareng dengan beberapa jamaah umroh ya. Itu harganya 345.000 rial. Masya Allah, 345.000 rial itu kira dirupiahkan sekira hampir 1,4 miliar. Allah. Itu yang dipakai di Masjidil Haram. Nah, jadi kalau pas lewat itu mendekat saja, minta diasapin, bisa dibolehkan. Itu Masya Allah, baunya melekat dan itu sangat kuat. Masya Allah. Loh, saya itu nggak kuat dengan bau-bau yang kuat itu. Saya nggak tahan, pusing. Oh, sebentar dulu. Betapa sering saya mendengarkan ibu-ibu atau bapak-bapak menyampaikan saya nggak tahan dengan bau-bau parfum seperti itu. Lalu saya tanya, pernah nggak mencium Hajar Aswad? Pernah. Itu baunya beda dengan Rukun Yamani. Betul. Karena di Rukun Yamani baunya dari wewangian pada dinding Ka'bah. Unsurnya ud, gaharu, misik dan beberapa lagi lainnya. Kita tidak membahas itu. Tapi fokusnya adalah, nah, pertanyaan saya, pusing nggak? Enggak. Padahal itu baunya kuat sekali. Kenapa? Karena itu adalah tip. Makanya kalau kemudian, wah, Perancis hebat. Ini yang parfum-parfum yang seperti ini belakangan ya. Ini sampai berdebu ini. Masih ada isinya, masih banyak ini. Ini Ustaz beli sendiri atau? Oh enggak, ini ada yang menghadiahkan pada saya. Nah, wah, itu. Saya kayaknya nggak usah itu. Oh, ini ada gaharu ini. Iya, ini baunya sih gimana ini baunya? Kuas ya Tuhan, karena biasa seringinan nasi itu, Masya Allah. Biasa dengan yang alami, yang beginian ini bikin pening gitu ya rasanya. Nah, hal lagi yang kita perlu perhatikan. Ini judulnya kan absolut. Absolut itu kalau kita merujuk pada istilah asli absolut. Istilah asli awalnya itu semacam essential oil yang proses untuk menghasilkannya menggunakan solvent. Menggunakan solvent. Solvent itu untuk apa nih? Untuk pengikat, semacam itu nanti lain waktu bisa kita bahas tersendiri begitu ya. Nah, yang umum adalah alkohol, tetapi ini hanyalah sebagai proses saja. Sementara nanti hasilnya absolut itu kandungan alkoholnya mungkin hanya 0,1 atau 0,05. Artinya itu tidak sampai banyak itu. Ringkas kata, absolut itu pada awalnya adalah essential oil semacam itu yang prosesnya menggunakan solvent. Kita tidak meluas perbincangannya biar lebih fokus begitu, sehingga dapat dikatakan murni asli karena kandungan alkoholnya hanya 0,1, bukan sampai 1%, tidak sampai atau 0,05 atau ya hanya sangat sedikit lah, sangat sedikit. Bahkan katakanlah 1% itu pun kan masih 99% itu murni. Sehingga yang disebut absolut itu pada mulanya adalah parfum murni asli, tidak ada campuran apapun. Akan tetapi kalau kita membaca seperti ini absolut sekarang, lalu jangan mengira itu parfum murni, tidak. Bahkan istilah parfum murni kalau kita lihat dalam peristilahan parfum Prancis, misalnya yang disampaikan, yang dirilis oleh IFRA itu International Fragrance Association, bahwa average ini semenjak tahun 1956 ya. 56. Jadi masih belum terlalu lama ya. Itu sudah boleh dan sudah dapat disebut dan rata-rata di angka sekian. Maksudnya apa itu? Kalau kandungan fragrance-nya, itu maksudnya bahan aslinya parfum gitu ya. itu juga masalah sendiri. Sehingga nanti kita perlu bahas. Jadi fragrance itu pada asalnya kan wewangi yang murni asli alami itu.
Tapi pada gilirannya nanti kita bahas sama seperti solver tadi perlu kita bahas apa namanya secara khusus nanti sehingga nanti saya juga bisa menghadirkan misalnya contoh-contohnya gitu ya. Nah, fragrance-nya itu 20%. 20%, 30%, apalah. Yang ini biasanya sebagai parfumnya itu ya? Iya. Bahan parfumnya itu aja, fragrance-nya ini harusnya ya. 20%. 20% itu sudah boleh disebut sebagai extrait de parfum. Yang artinya? Extrait de parfum. Ya. Itu artinya parfum atau boleh disebut sebagai pure parfum. Pure parfum. Pure parfum. Cuma 20% lo ngaku pure parfum itu gimana? Parfum murni. Jadi kalau kita mendengar atau absolut, saya cek ini absolut. Nah, biar bisa merasakan parfum murni. Kan saya ini kalau ketemu yang kayak gini nih. Nah, bandingkan dengan parfum murni. Itu parfum murni gaharu ya. Muncul gaharu, ada bau gaharu memang ya sama apa ini amber yang saya angkat nih amber nih. Nah ini gaharu sama amber dari ini yang asli ini ya, ikut kanan lah. Ini juga asli ya, dari racikan dari Syekh Anas Al-Qurashi. Masya Allah, satu di antara putra legenda parfum kita Abdus Samad Al-Qurashi. Ini Syekh namanya Mukhallad Syekh Anas atau Syekh Anas Blend. Di tandingan kayak gini langsung yang mohon maaf ini ya. mohon maaf ini mungkin subjektif ya tapi ya ini nih ya langsung. Tapi paling tidak kita bisa mendapatkan contoh-contoh langsung. Ada yang tanya asli enggak? Oh asli nih, asli. Ini semuanya hadiah. Hadiah dari yang sudah tidak memakai lagi gitu. Nah, ini malah belum dibuka ini. Nah, absolut itu, jadi kalau kita lihat, saya memperhatikan absolut. Absolut itu artinya, nanti kalau kita lihat ingredients-nya, insya Allah kita tampilkan, itu disebutkan bahan-bahan campurannya. Alkohol sendiri macam-macam. Ada yang alami, ada yang enggak. Yang enggak, jumlahnya juga banyak. Dan lain-lain, lalu disebutkan itu 80%. Bukan parfumnya yang 80%. Campurannya yang 80%. Campuran non-fragrance-nya. Padahal fragrance sendiri tadi ada pergeseran yang dulunya bahan yang benar-benar asli murni, sekarang juga fragrance-nya nggak tahu ini nopo. Nah nanti makanya itu nanti lain waktu kita bahas lebih khusus ya. Agar kita ini dapat merasakan, agar kita dapat memahami kenapa misalkan apa namanya, ini kan banyak yang rancu. Saya tuh sukanya saya itu sukanya pakai parfum, bukan minyak wangi. Padahal yang namanya parfum itu kalau dari akar katanya berarti yang dibakar, tapi kalau maknanya kemudian adalah wewangiannya, itu pun yang disebut murni itu isinya 20% sudah boleh disebut murni. Menurut standar parfum Prancis tadi ya, IFRA tadi. Ya. Nah, di bawahnya extrait de parfum itu adalah esprit de parfum. Oh, itu espritnya itu di bawahnya. Di bawahnya. Berarti nggak nyampe 20%? Enggak, itu kisarannya bisa lebih, tetapi ada detail-detail yang berbeda, yakni antara 15 sampai dengan 30%. Nah, itu esprit de parfum. Di bawah itu baru adalah eau de parfum. Yang kita sebut eau de parfum ya. Eau de parfum. Nah, itu eau de parfum itu kisarannya adalah 10 sampai dengan 15%. Nah, yang orang-orang kita itu menganggap wah ini parfumnya enak. Padahal itu bukan parfum. Sedangkan yang extrait de parfum saja atau pure parfum murni atau bahkan disebut cukup parfum saja, itu pun kandungannya 20% rata-rata. Ada yang lebih sampai 25, 30 dan sangat jarang sampai 40%. Sangat jarang, tetapi tadi lebihnya sebentar. Ini kalau lebih banyak campurannya itu mestinya campurannya itu ya, harusnya disebut campurannya gitu. Iya. Nah itu sudah disebut parfum murni.
ada eau de parfum atau apa eau de parfum atau eau de parfum biar mudah ya, biar nggak tulisannya itu eau gitu ya. Iya. Di bawahnya itu nanti masih ada lagi, ada eau toilet, eau fries, atau nanti ada berbagai macam lagi lainnya. Ada berbagai macam, sangat banyak istilah. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita bahas secara lebih khusus. Nah, eau toilet itu kandungannya lebih sedikit lagi. Nah, ada yang lebih banyak dibandingkan eau toilet secara umum. Tapi di bawahnya eau de parfum, jadi di atasnya eau de toilet pada umumnya, tapi di bawahnya eau de parfum itu disebut sebagai eau ekstrim, walaupun cuma 1%. Contohnya ini. Ini ada tulisannya eau ekstrim. U ekstrim. Ekstrim. Kalau ini apa nih? Lotion. Kalau ini home, ini artinya bukan untuk di rumah dia. Oh, ini dipakai di rumah bukan? Ini bahasa Prancis untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan female ya, bacanya gimana itu lain lagi dia. Nah, jadi dari sini kita dapat dapat memperhatikan betapa Masya Allah. Ini belum lagi kita bicara bahan ya, bahan campurannya. Kalau campuran yang bagus itu antara adalah aqua denat, air. Bukan alkohol ya? Bukan alkohol. Alkohol pun bertingkat-tingkat. Iya, ada yang alkohol alami. Nah, dalam topik ini mungkin ada yang sering mencuat belakangan. Ustaz, ini saya sekarang alhamdulillah sudah pakai parfum halal. Maksudnya yang non alkohol dulu. Nah, halal itu loh, memangnya ada yang haram? Haram itu kalau ada najisnya. Adapun campuran alkohol di luar soal itu toyib atau tidak, karena itu kita perlu bedakan antara utur dengan tib. Tib itu bahannya mesti toyib. Kalau utur tidak mesti. Tib itu pasti termasuk utur, minyak wangi, tapi utur belum tentu termasuk tib. Nah, jadi mana yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW? Karena campuran-campuran ini, misalnya sekarang itu ada lebih dari 4.000 bahan-bahan kimia sintetis artifisial. Sintetis artifisial, bukan sintetis alami. Sebentar, tadi itu saya ada apa gitu ya? Parfum yang saya agak nggak ada di sini ya? Ya, yang tadi ada yang dipakai tadi ini yang ini. Bukan, ini. Ini. Atau nanti ada ini tidak persis sama, tapi ada yang ini seperti ini. Sintetis alami maksudnya? Tidak persis seperti ini, karena yang nanti agak nyarinya bertumpuk di sana itu ya. Ya ini yang menyerupai misik, tapi dari tumbuhan ambre, kapasan, atau angelika, itu alami. Sintetis alami. Kalau yang tadi jenengan sebut 4.000 lebih itu sintetis artifisial. Artinya itu kimia buatan. Kimia buatan. Itu ada 4.000 lebih. 4.000 lebih, dan tiap tahun itu muncul lagi tambahan-tambahan. Nah, zat-zat sintetis artifisial itu biasanya ditambahkan ke dalam parfum-parfum yang Perancis tadi itu. Yang kalau kita pakai orang lain bisa mual, gitu ya. Mungkin pernah merasakan. Bukan berarti kalau Arab nggak ada juga. Karena itu kita perlu bedakan antara tib atau wewangi sesuai dengan tuntunan Nabi dengan parfum Arab. Parfum Arab, ada juga yang pakai sintetis artifisial sebagai campuran. Dan bahkan mungkin ada yang murni sintetis artifisial.
Itu yang bikin orang pusing, mual, nanti ada yang sampai bikin menyebabkan ruam-ruam. Kemarin sempat ada bapak-bapak itu sampai apa? Belang ya. Belang. Kami jadi kulitnya seperti terkelupas. Seperti terkelupas, padahal nggak merasa panas. Nah, itu karena ada zat-zat yang cukup membahayakan itu. Nah, ada 4.000 lebih, tapi yang wajib dicantumkan hanya 26. Padahal yang lain itu bukan berarti aman-aman saja. Karena itulah kita perlu berusaha untuk mencintai wewangi sebagaimana tuntunan Nabi. Baik dari rumpun raihan, bunga-bungaan maupun buah, ataupun dari rumpun duhan. Masya Allah. Dari hewan maupun kayu. Alhamdulillah, ini semakin memperjelas ya tentang parfum di sekitar kita. Jangan sampai kita ini terpesona dengan botolnya. Kalau parfumnya kita cari isinya, bukan botolnya ya. Allah Akbar. Ataupun dengan namanya, karena ternyata ada juga istilah-istilah nama-nama yang kelihatannya mentereng, kelihatannya itu begini, ternyata misleading, malah mengarahkan ke hal yang sebaliknya. Insya Allah nanti kita akan perbincang lebih detail. Tadi ada istilah solvent, tadi ada istilah apa tadi Ustaz, ada beberapa tadi ya, fragrance bahkan. Nah, kita perlu mengecek lagi. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bincang lebih mendalam tentang hal tersebut agar kita makin mengenali yang mana toh sebenarnya yang wewangi tip tuntunan Nabi dan mana yang hanya ikut-ikutan atau bahkan sebaliknya ya, sangat jauh daripada wewangi tuntunan Nabi. Demikian insya Allah, berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.